Wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati rekan-rekan dari jajaran pemerintah Kabupaten Pemalang, anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pemalang, dan teman-teman media yang saya cintai, saya banggakan. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka saya akan menyampaikan informasi berkaitan dengan penanganan percepatan COVID-19 di Kabupaten Malang. Bapak, Ibu, dan hadirin serta teman-teman wartawan yang saya hormati, sudah lebih 2 bulan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pemalang bersama dengan gugus tugas kecamatan, gugus tugas desa, dan semua komponen masyarakat yang lain, khususnya di tingkat kabupaten, kecamatan, dan juga desa kelurahan. Kita dihadapkan fakta bahwa dinamika masyarakat terus berkembang sampai dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Antara lain dapat kita lihat aktivitas masyarakat di luar rumah yang kurang disiplin dan juga kurang taat kepada protokol kesehatan, sehingga kita masih melihat perkembangan dinamika di masyarakat bahwa sekalipun ada larangan dari pemerintah tentang mudik, tapi sampai dengan hari ini pemudik juga masih tetap berlangsung, sehingga Kabupaten Pemalang salah satu yang menerima pemudik dari berbagai kota yang memang itu pulang kembali ke daerah asalnya di Kabupaten Pemalang. Sampai dengan saat ini sudah mencapai angka 90.000 orang. Ini perkembangan dari waktu ke waktu selama 2 bulan yang terakhir ini, bahwa Kabupaten Pemalang pemudik sampai dengan malam ini tercatat sampai dengan 90.000 orang. Konon informasi yang kita dapatkan bahwa Pemalang adalah 2 terbesar di Jawa Tengah. Maka tentunya berkaitan dengan hal tersebut, gugus tugas sedang melakukan kajian, yaitu untuk menetapkan langkah-langkah lebih lanjut berkaitan dengan percepatan penanganan COVID-19. Kalau nanti berkembangnya waktu, kita akan mengambil langkah berkaitan dengan pendisiplinan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Malang. Beberapa waktu yang lalu juga saya telah menyampaikan bahwa terkait dengan klaster peserta Ijtima Ulama yang berangkat ke Goa, Sulawesi Selatan dari Kabupaten Pemalang, terdapat 4 orang yang pada akhir Maret 2020 telah kembali ke rumah. Kepada mereka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tidak ada gejala klinis yang ditemukan. Namun demikian, untuk memastikan ada tidaknya penularan, beberapa hari yang lalu kepada 4 orang dimaksud beserta keluarganya telah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium. Dari 4 orang yang kita ambil swab, dikembangkan menjadi orang yang pernah kontak dan juga keluarganya kita ambil swab sampai dengan 26 orang yang kita ambil swabnya. Dan pada malam hari ini saya mendapat laporan dari Dinas Kesehatan bahwa dari 4 orang yang
sudah diambil swab klaster Ijtima Ulama di Goa, Sulawesi Selatan itu salah satunya terkonfirmasi positif. Jadi dari 4 orang yang dulu juga sudah di tracking, diambil swabnya, dan hari ini kita dapatkan bahwa salah satu peserta itu ternyata terkonfirmasi positif COVID-19. Inisial S, usia 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, di Kecamatan Petarukan. Yang bersangkutan saat ini sudah dilakukan perawatan di rumah singgah penanggulangan COVID-19 di gedung PGRI. Berkaitan dengan hal tersebut, update pantauan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang kembali berubah sebagai berikut. Jumlah total positif sampai dengan hari ini menjadi 28 orang. Jumlah dirawat ada 5 orang, jumlah sembuh ada 22 orang, dan jumlah meninggal 1 orang. Gugus Tugas kembali menyampaikan terima kasih kepada segenap masyarakat yang telah bekerjasama dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah melalui gugus tugas meyakini bahwa kita bersama bisa melalui masa pandemi ini dengan serius atau terus bersama-sama untuk taat dan disiplin beraktivitas di rumah dan mengikuti protokol kesehatan. Perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ada kemungkinan minggu depan akan saya berlakukan jam malam di Kabupaten Pemalang. Sebelum kita berlakukan, tentunya akan kita sosialisasikan, sosialisasi dengan memberikan informasi kepada masyarakat. Sekali lagi, tidak menutup kemungkinan mulai minggu depan dengan melihat dari data yang telah kita miliki, menurut kemungkinan mulai minggu depan itu akan kita berlakukan jam malam di Kabupaten Pemalang dengan pengecualian. Maka ini teman-teman wartawan, sampaikan kepada warga masyarakat bahwa kemungkinan nanti tanggal 27, kemungkinan tanggal 27 Mei akan diberlakukan jam malam di Kabupaten Pemalang dengan pengecualian. Jadi ini sebelum rilis resmi saya sampaikan, saya informasikan lebih awal agar masyarakat mengetahui dan semua pihak juga mengetahui tanggung jawabnya, termasuk dari gugus tugas kabupaten, gugus tugas kecamatan, dan gugus tugas desa dan kelurahan untuk memahami tentang tanggung jawab yang dilakukan berkaitan dengan jam malam yang akan kita berlakukan pada minggu depan. Saya kira ini saja informasi awal saya sampaikan, agar ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian lihat, tempat-tempat keramaian hari ini seperti tidak ada hal yang kita cermati. Padahal hari ini kita masuk dalam masa pencegahan. Dan ini masukan-masukan dari berbagai masyarakat, termasuk juga warga masyarakat sendiri. Ini mengharapkan ada langkah konkret dari gugus tugas kabupaten, ada langkah konkret dari gugus tugas kecamatan, dan juga dari kita semua untuk mengambil langkah strategis agar berkembangnya COVID-19 di Kabupaten Pemalang itu bisa ditekan sampai zero. Tapi sekali lagi ini tergantung kita semua, tergantung masyarakat dan sebagainya. Termasuk tadi saya informasikan dari klaster Ijtima Ulama Goa yang 4 orang ini sudah melewati masa inkubasi setelah
karena sudah 1 bulan lebih itu sudah melewati masa inkubasi tentang paparnya COVID-19. Tapi hari ini sesuai dengan hasil swab itu muncul bahwa yang bersangkutan salah satu orang itu terkonfirmasi positif. Ini menandakan bahwa beliau padahal selama ini bergerak, selama ini juga berkomunikasi dengan warga masyarakat. Nah ini juga perlu ada penanganan khusus, karena kebetulan juga beliau juga kontak dengan siapa sudah saya perintahkan kepada gugus tugas untuk tracking siapa saja yang pernah ketemu dengan beliau, siapa saja yang pernah kontak dengan beliau, dan siapa saja yang tentunya sering bareng dengan beliau. Ini akan merepotkan kita semua, karena itu orang tanpa gejala yang bisa kemana-mana tanpa ada pengawasan dari siapapun, karena orang tanpa gejala. Maka ini mau tidak mau kita harus bersama-sama bagaimana agar hal-hal yang seperti ini tuh bisa cepat tertangani oleh kita. Dan mungkin minggu depan nanti rapid test kita sedang pesan, nanti di tempat-tempat keramaian akan kita rapid, mungkin dengan sampel, apa itu di pasar, apa itu di keramaian mana, kita acak, akan kita rapid sesuai dengan alat yang kita sediakan. Dan kita sedang pesan belum ada, dan ini dalam waktu tidak terlalu lama nanti kita akan cek di keramaian-keramaian, termasuk di mall, termasuk di mana kita akan rapid, sehingga tahu persis kita mengejar mereka. Jangan kita dikejar, tapi kita kejar mereka di mana dia bersembunyi sekalipun tidak nampak. Saya kira ini saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan PSBB kenapa harus menunggu sampai minggu depan? Bukannya ini menjelang lebaran ini kan biasanya kerumunan massa semakin terus meningkat, aktivitas massa juga terus meningkat. Ini kan perlu diinformasikan juga. Kita mengambil kebijakan itu juga harus diiringi dengan sosialisasi. Kita buat kebijakan, kalau tidak ada sosialisasi nanti masyarakat kaget. Tapi kalau kebijakan kita ambil, kita sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga yang bertanggung jawab dan masyarakat itu tahu hak dan kewajibannya. Jadi bukan berarti ngundur-undur karena ini dan sebagainya. Surat edaran kita tanda tangani untuk disosialisasikan kepada masyarakat, dan pada saatnya kita berlakukan, masyarakat itu sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Bukan PSBB ya, bukan PSBB, tapi jam malam dengan pengecualian tertentu. Perwujudan pengecualiannya apa saja, Pak? Nah nanti dianulah nanti. Tapi bisa dipastikan ya Pak bahwa jam malam akan dilakukan minggu depan. Pastikan jam malam tanggal 27 Mei kita berlakukan. Jam malam tepatnya jam berapa, Pak? Jam malam antara jam 21 sampai dengan jam 4 pagi. Untuk titik tertentu atau seluruh kabupaten? Ada pengecualian sebagaimana surat yang kita keluarkan. Ya. Apabila di situ masih terdapat banyak orang berkerumun dengan adanya jam malam, tindakan dari PMP sendiri apa, Pak? Ya kita kan memberikan edukasi. Kalau nanti ada, kita siapkan mungkin sanksi-sanksi sosial sebagaimana yang diberlakukan di PSBB. Yang lebih penting ini jangan sampai ada sanksi, tapi masyarakat itu paham tentang ini adalah untuk kita bersama. Harapannya masyarakat bersiap sebenarnya. Harapannya masyarakat itu siap, masyarakat itu memahami bahwa ini bukan pekerjaan pemerintah saja, tapi ini pekerjaan kita semua untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini di masyarakat. Ya, oke. Pak, satu lagi, Pak. Apa? Himbauan untuk warga agar tidak takbir keliling gimana, Pak? Gimana? Himbauan agar warga tidak takbir keliling, Pak. Ya nanti kan kita ikuti dengan fatwa MUI, ya. Kita ikuti fatwa MUI dan juga kita ikuti klaster-klaster mana. Sesuai dengan fatwa MUI kan klaster kabupaten, klaster kecamatan, klaster desa sampai dengan klaster RT RW. Kalau di RT RW itu sebagaimana tadi Sekjen MUI sore hari ini sampaikan kepada masyarakat bahwa itu klaster-klaster itu yang menentukan bukan MUI, tapi yang menentukan adalah penanggung jawab di lapangan.
seandainya ada desa di sebuah desa itu klasternya masuk hijau, kuning, merah. Itu yang menyatakan merah, kuning, hijau itu yang bertanggung jawab di situ ada dengan indikator, mungkin sudah ada PDP-nya, ada ODP-nya, ada yang positif dan sebagainya. Jadi kalau di kecamatan juga demikian, karena luas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sangat luar biasa, termasuk luas wilayah di kabupaten, kota, provinsi juga sama saja. Tidak sama antara mungkin yang satu etni hijau, yang satu merah kan tidak sama, tidak bisa digeneralisir seluruh Indonesia dan juga seluruh provinsi dan kabupaten. Oke. Apa benar itu informasi yang mengatakan ada satu PDP yang dari Tasik Museum kemarin meninggal? Ya, kemarin bahwa hari kemarin PDP, salah satu PDP sudah masukkan di data grafik bahwa kemarin ada satu PDP yang meninggal dunia dan sudah ditangani secara prosedur COVID-19 karena yang bersangkutan dirawat di ruang isolasi di salah satu rumah sakit di Kabupaten Pemalang. Tapi hasil swabnya kan juga belum, sehingga kita tidak mengumumkan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara bahwa ini masuk COVID atau tidak, tapi yang jelas itu PDP yang meninggal dunia. Oke, terima kasih.